Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak hebat kelas 1B, apa kabar semuanya? Oke, selamat datang di kegiatan pembelajaran semester 2 anak-anak. Ya, sudah lama ya kita tidak berjumpa, anak-anak sudah libur semester. Nah, Bu Guru ucapkan selamat karena kali ini anak-anak akan kembali belajar, baik itu secara daring dan juga PTM. Oke, anak-anak, sebelum Bu Guru masuk ke kegiatan pembelajaran di semester 2, Bu Guru ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022 untuk anak-anak dan juga orang tua anak-anak di rumah ya. Terima kasih sudah tetap setia dan semangat untuk mengikuti pembelajaran semester 2 ini. Nah, anak-anak, di kegiatan pembelajaran awal ini ada beberapa hal yang ingin Ibu Guru sampaikan. Tolong disimak dengan baik, dicatat jika perlu ya. Nah, anak-anak, untuk memulai pembelajaran kan biasanya kita harus mempersiapkan buku tulis ya. Adapun buku tulis yang perlu anak-anak siapkan di semester 2 ini, yaitu pertama, buku tulis garis 3. Ingat ya, garis 3, bukan garis 5. Nah, itu buku garis 3-nya khusus tematik, anak-anak siapkan satu buku. Kemudian ada buku kotak, di mana buku kotak ini khusus untuk pelajaran matematika nanti. Kemudian buku garis 3 yang khusus untuk agama juga dipisah ya, sama seperti semester 1 sebelumnya. Kemudian buku garis 3 untuk pelajaran PJOK, buku garis 3 untuk pelajaran bahasa Bali, dan buku garis 3 untuk bahasa Inggris. Jadi, total buku yang anak-anak siapkan di semester 2 ini ada 5 buku garis 3 ditambah 1 buku kotak kecil. Ingat, buku kotaknya kotak kecil, bukan kotak yang besar. Nah, anak-anak, setelah 5 buku itu dan ditambah 1 buku kotak yang anak-anak siapkan, ada yang perlu juga anak perhatikan untuk merawat buku anak-anak agar tetap bersih, kemudian rapi, dan juga awet. Nah, pertama, anak-anak bisa menyampul buku anak-anak dengan plastik, kemudian bukunya harus dibuka secara perlahan, kemudian meletakkan buku di rak atau lemari buku, bisa juga menggunakan pembatas buku, serta memegang buku dengan benar. Nah, ini seperti materi yang sudah pernah kita pelajari di tema 2 sebelumnya ya. Nah, anak-anak, ingat juga untuk memberi identitas di buku tulis anak-anak nanti, supaya bukunya tidak tertukar apabila sedang menjalankan PTM di sekolah. Anak-anak, untuk semester 2 ini, ada pun materi atau pelajaran pertama yang nantinya akan kita bahas. Khusus tematik, anak-anak siapkan ya buku yang seperti Bu Guru tayangkan di slide ini. Bukunya berwarna biru, kemudian ada anak-anak kecil sedang bermain, ada main layangan dan main sepeda. Nah, seperti ini dengan judul Pengalamanku. Buku tema 5 ini akan kita pelajari khusus tematik selama 1 bulan ke depan. Jadi buku ini yang anak-anak siapkan ditambah lagi ada 1 buku tematik terpadu yang warna pink, itu 1E. Nanti 2 buku ini khusus dibawa untuk pembelajaran tematik. Ya, kemudian selain ini yang Bu Guru ingin bahas, nanti anak-anak akan mendapatkan jadwal pelajaran untuk sesi tatap muka di sekolah. Nah, apa saja jadwal pelajarannya, Bu Guru nanti akan share juga di grup WA ya. Nah, anak-anak, untuk pengalamanku ini, apa sih pengalaman? Nanti Bu Guru akan bahas sedikit di pembelajaran pertama ini supaya anak-anak ada bayangan. Pengalaman itu apa, kemudian apa saja isi dari materi di buku tema 5 ini. Disimak baik-baik ya. Oke, kita kembali ke pengertian pengalaman itu tadi ya, anak-anak. Jadi Bu Guru sudah sempat jelaskan tadi, pengalaman itu adalah segala hal yang pernah terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi mulai dari gini deh, pengalaman itu kan sudah pernah terjadi, berarti yang dulu-dulu, yang sudah pernah kita lewati. Kalau yang dulu-dulu itu bisa waktu kecil, ya, karena waktu kecil kita pasti sudah melalui banyak hal. Hal-hal apa saja sih yang pernah kita lalui? Ada yang masih ingat pengalamannya waktu masih kecil? Misalnya, Bu Guru kasih
clue ini. Dulu Bu Guru waktu kecil, ya, sekarang kan Bu Guru sudah besar. Dulu waktu kecil nih, waktu masih kelas 1 SD misalnya, atau masih TK deh ya. Waktu Bu Guru masih TK, Bu Guru punya pengalaman itu tidak berani bermain ayunan. Karena Bu Guru pernah terjatuh dari ayunan. Itu pengalaman. Jadi terjatuh dari ayunan itu pengalaman Bu Guru. Pengalaman yang gimana kalau jatuh? Sedih nggak sih kalau jatuh? Sedih. Jadi karena pengalamannya itu membuat hatinya Bu Guru sedih, maka itu namanya pengalaman menyedihkan. Ya anak-anak. Oke. Jadi waktu kecil itu Bu Guru pernah terjatuh dari ayunan. Jadi Bu Guru trauma. Jadi Bu Guru tidak berani bermain ayunan waktu itu. Kalau sekarang sudah besar, sudah berani. Oke. Itu pengalaman menyedihkan. Juga dulu waktu kecil, Bu Guru juga pernah punya pengalaman menyenangkan, ya, tidak cuma sedih. Kalau pengalaman menyenangkan itu artinya pengalaman yang membuat hati kita merasa senang, merasa gembira, gitu. Jadi kalau pengalaman yang menyenangkan Bu Guru waktu kecil, waktu itu usia Bu Guru 4 tahun atau umur Bu Guru 4 tahun, ya. Pengalaman menyenangkannya adalah Bu Guru itu dibelikan sepeda baru sama bapaknya Bu Guru. Jadi waktu itu Bu Guru menang lomba menari. Jadi waktu kecil Bu Guru senang menari. Karena Bu Guru menang lomba menari, akhirnya Bu Guru dibelikan sepeda baru oleh bapaknya Bu Guru. Tuh, jadi karena Bu Guru dapat sepeda, Bu Guru jadi senang. Karena senang itu membuat Bu Guru ingat tentang kejadian masa lalunya Bu Guru. Bu Guru memiliki pengalaman yang menyenangkan, gitu ya anak-anak ya. Jadi pengalaman itu anak-anak segala hal yang terjadi dalam hidup kita yang pernah kita lalui, ada yang menyenangkan, ada juga yang menyedihkan. Jadi ada dua macam seperti itu. Oke, sudah paham ya anak-anak? Nah, di buku anak-anak ini kita akan coba jelajahi ya bersama. Oke, kita lihat coba halaman 1. Di halaman 1 ini judulnya adalah pengalaman masa kecil, sama seperti yang Guru jelaskan tadi. Apakah anak-anak masih ingat pengalaman anak-anak masih waktu kecil? Masih ingat? Karena sekarang anak-anak kelas 1, berarti pengalaman masa kecilnya anak-anak itu adalah pengalaman waktu TK bisa, waktu umur 4 tahun bisa, 3 tahun, bahkan pas bayi, kalau masih ada yang ingat, kalau bayi ya. Jadi gitu. Nah sekarang, saat kau menjadi siswa taman kanak-kanak, ini artinya saat menjadi anak TK ya, bermain bersama teman. Nah, benar nggak pernah main sama teman waktu di TK? Pasti ada ya. Ke sekolah diantar ibu atau ayah. Belajar bersama teman dibimbing Bu Guru. Tertawa saat digoda kakek dan nenek. Nah, kenapa tertawa? Digoda misalnya, "Ih, kamu ya, ternyata sudah cantik sekarang." Misalnya seperti itu namanya digoda. Atau goda-godaan yang lainnya lagi masih banyak. Jadi sehingga membuat anak-anak tertawa. Itu juga termasuk pengalaman ya. Masa kecil itu sangat menyenangkan. Kasih sayang ayah, ibu, kakek, dan nenek sangat besar. Kita pun harus menyayangi dan menghormati mereka. Mari belajar sambil mengingat pengalaman masa kecil. Nah, anak-anak disuruh ingat nih pengalaman anak-anak waktu kecil. Di gambar sini ada Udin, Beni, ada Dayu, ada Lani, ada Siti, sama ada Edo. Mereka menghayal ceritanya. Mereka membayangkan pengalaman mereka waktu kecil. Oke, ada tuh yang main ayunan sama kayak Bu Guru, tapi mereka senang karena main ayunannya tuh lagi happy-happy. Kalau Bu Guru sedih karena apa? Karena Bu Guru waktu bermain ayunan memang happy, tapi tiba-tiba terjatuh. Jadi pengalaman Bu Guru ada yang menyedihkan saat bermain ayunan, begitu. Kemudian ada yang bermain sama teman tuh, main jungkat-jungkit. Pokoknya bermain itu menyenangkan, itu pengalaman waktu kecil. Kemudian diantar sekolah sama ayah ibu, bermain prosotan, digoda bersama kakek nenek. Jadi banyak ya anak-anak ya pengalaman masa kecil. Nah sekarang coba deh ingat-ingat dulu pengalaman masa kecilnya anak-anak gimana. Oke. Kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 2. Di sini ada terlihat gambar ada anak-anak sedang mendengarkan musik. Nah, kira-kira musik itu yang didengarkan musik apa ya atau lagu apa ya? Oke. Pernah tidak anak-anak baca ini, mendengarkan lagu ini? Bunda Piara. Ya,
Lagu Bunda Piara ini diciptakan oleh Pak Daljono. Bu Guru akan kirimkan bagaimana lagu Bunda Piara ini, bagaimana menyanyikannya di Udin mengenang pengalamannya bersama teman. Saat itu mereka berkumpul di rumah Dayu. Mereka mendengarkan lagu sambil bergerak. Jika ketukan lagu lambat, mereka bergerak lambat. Jika ketukan lagu cepat, mereka bergerak cepat. Mereka bergerak bergantian dan saling memuji. Lagu pertama adalah Bunda Piara. Apakah kalian masih ingat lagu Bunda Piara? Ayo nyanyikan lagu tersebut bersama-sama. 1, 2, 3. Selain Bunda Piara, di sini juga ada lagu kedua itu ya lagu Burung Kakak Tua. Nah, tadi Bu Guru bilang Bu Guru suka menari. Menari itu kan bergerak ya anak-anak, mengikuti irama lagu, mengikuti irama gamelan kalau Bu Guru menari Bali. Nah, sekarang di sini ada Edo, dia bergerak mengikuti ketukan lagu. Ketukan lagu yang diikuti Edo ini adalah lagu Burung Kakak Tua. Jadi, kalau ketukannya lambat, Edo itu akan bergerak perlahan. Tapi jika ketukannya cepat, Edo itu akan bergerak lebih cepat. Nah, anak-anak, ini lagu Burung Kakak Tua dinyanyikan atau digerakkan oleh Edo sesuai dengan cepat atau lambatnya ketukan pada lagu. Cepat lambatnya ketukan pada lagu itu namanya tempo, anak-anak ya. Jadi tempo itu artinya cepat atau lambat ketukan pada lagu. Nah, gitu ya. Jadi ini sudah pernah di tema di semester 1 sebelumnya. Kalau temponya cepat berarti gerakannya juga harus cepat. Kalau temponya lambat berarti gerakannya juga harus lambat. Ya, jadi gampang nih pembelajaran di tema 5 ini. Nah, ini juga sudah pernah kita pelajari. Ya, ada ungkapan pujian. Ungkapan pujian ini juga ya anak-anak ya. Ungkapan pujian adalah ungkapan yang diperuntukkan atau kita gunakan untuk memuji seseorang jika telah menghasilkan sesuatu yang membanggakan. Contohnya tadi, misalnya pengalaman yang menyenangkan ya Bu Guru tadi kan, Bu Guru menang lomba nari tuh, Bu Guru dapat sepeda. Nah, kalimat yang pantas untuk diucapkan Bu Guru karena Bu Guru itu menang lomba apa? Wah, hebat, Bu Guru menang lomba gitu misalnya. Wah, hebat, gerakan tariannya Bu Guru bagus sekali. Wah, keren, Bu Guru terlihat mahir menarikan tarian Bali misalnya seperti itu. Itu namanya kalimat pujian. Jadi kalimat pujian ini akan membuat orang yang dipuji merasa senang sehingga orang yang dipuji itu memiliki pengalaman yang menyenangkan. Gitu ya anak-anak ya. Nah,
Seperti ini di bukunya anak-anak, halaman berapa ini Bu cek dulu, halaman 6. Jadi di sini ada ungkapan pujian, nyanyianmu bagus sekali. Ungkapan pujian. Kemudian ada gerakanmu lincah sekali. Itu namanya ungkapan puji. Anak-anak, setelah menyimak video pembelajaran tadi, kita sudah mempelajari tentang bagaimana sih pengertian pengalamanku itu, kemudian apa saja pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan, kemudian ada ungkapan, pujian, dan juga ada SBDP-nya tadi, yaitu tentang ketukan dan gerakan cepat atau lambat. Ya anak-anak ya. Nah, seperti biasa, Bu Guru di akhir pembelajaran pasti memberikan tugas untuk anak-anak. Adapun tugas kita hari ini yaitu seperti yang ada di slide, buatlah sebuah video singkat yang menceritakan pengalaman singkat anak-anak selama menikmati libur semester 1 atau kegiatan saat menyambut tahun baru. Ya, kan baru-baru ini ya kejadiannya, jadi pasti anak-anak ingat. Seperti penjelasan tadi, pengalaman itu adalah segala hal yang pernah terjadi dalam hidup kita, maka dari itu ceritakanlah pengalaman yang terjadi dari diri anak-anak. Jangan menceritakan pengalaman orang lain, oke? Bu Guru tunggu videonya, silahkan diunggah di Classroom dengan durasi kurang dari 1 menit supaya bisa nanti di-upload. Nah, kalau jika ada yang terkendala mengupload di Classroom, bisa sampaikan di WA Group, nanti kirimnya personal saja ya anak-anak ya. Nah, demikian dulu materi kita hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyimak tayangan video ini. Terima kasih anak-anak, semangat belajar dari rumahnya. Om Santi, 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 Om.